beberapa testimonial dari penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Nama saya Bapak Udem, umur 69, suami dari Ibu Sadia, alamat Leo Baru, Kelurahan Karangasem Barat, RT 9, RW 9, Kabupaten Bogor. Semua dari keuangan, dari hari-hari sudah nggak ada. Jadi udah nggak bisa mendapatkan uang dari kerja, udah nggak kerja, dari penghasilan memang sudah nggak ada penghasilan semenjak ibu meninggal. Alhamdulillah ya, berarti kan dari BPJS Ketenagakerjaan sudah membantu kekurangan uang yang saya rasakan dari BPJS Ketenagakerjaan. Apa yang sudah membantu tenaga, uang, dan lain-lainnya bisa ketutup dengan mudah pengurusannya karena ada perwakilan dari BPR. Nah, paling saya cuma tinggal tanda tangan, udah mudah sampai cair. Nggak pernah ketemu, baru ketemu kali ini. Bukan perasaan lagi ya, gembira. Benar-benar terharu saya. Nama saya Risdianto Sudarno. Saya adalah seorang praktisi di industri BPR. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Direktur Utama di PT BPR Dana Mandiri Bogor yang berkedudukan di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. BPR Dana Mandiri Bogor kebetulan fokus kreditnya itu adalah untuk UMKM. UMKM ini artinya mereka melakukan usaha harian yang tidak membuat mereka memiliki gaji atau upah tetap. Kami selalu bilang bahwa apapun yang Ibu lakukan, Bapak lakukan dalam berusaha, itu tentunya akan bersenggolan dengan yang namanya resiko. Ada resiko kecelakaan, ada resiko mungkin sampai meninggal dunia. Itu kan, mari kita ikut perlindungan, program perlindungan, dan BPJS Ketenagakerjaan ini menurut saya pilihan yang sangat bagus dengan premi yang cuma 16.800, tapi manfaatnya 42 juta. Umur nggak ada yang tahu. Musibah nggak ada yang tahu, tapi kalau kita ada perlindungan, kita punya kenyamanan, kita punya ketenangan. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, Bebas, cemas. Ini video kedua, tadi video pertama jadi ada pelaku usaha UMK perseorangan juga, Bu. Jadi dia mengalami kecelakaan kerja. Halo, nama saya dan meninggal Alistian dunia. Nanda Putra. Kesibukan saya adalah mengelola salah satu usaha di bidang industri kreatif yang bernama Wizard Official. Dan Wizard Official itu usaha saya yang membuat produk celana, baju, aksesoris, topi, dan tas. Awalnya pada tahun 2019, saya dari situ udah mulai ngumpulin ide-ide, bikin apa. Terus saya juga mengumpulkan beberapa referensi dan akhirnya terlahirlah Wizard Official. Taukur itu sebenarnya dapat informasi dari teman, kebetulan dia juga ikut programnya. Terus kondisinya saat ini setelah dihitung-hitung, oh ternyata saya juga ada sedikit butuh untuk penambahan modal usaha atau modal yang nantinya bakal menjadi produk. Ada beberapa resiko kerja yang bisa saya alamin. Salah satunya mungkin karena konveksi saya juga jaraknya cukup lumayan jauh. Dikhawatirkan takutnya ada kecelakaan di perjalanan ataupun pada saat sampai di konveksi saya juga harus ada beberapa yang dikerjakan seperti membuat pola, menjahit celana, dan di situ pun ada resiko bisa karena kan ada alat-alat berat seperti gunting, pisau, dan semacamnya gitu. Salah satu untuk meminimalisir resiko itu mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, karena dari BPJS Ketenagakerjaan saya mendapatkan program untuk menjamin kecelakaan kerja. Awal mula bergabungnya itu pertama saya kan mengikuti program KUR dari Bank BRI,
Di situ saya direkomendasikan untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan kategori BPU. Nah, dari situ saya juga dijelasin benefitnya apa aja, keuntungan dan manfaatnya apa aja. Dari situ juga saya mulai berpikir bahwa saya memang harus mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pelaku usaha di bidang industri kreatif khususnya, saya saranin ikutan untuk BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Ketenagakerjaan mempunyai program yang jelas. Itu salah satunya yang pertama JHT atau jaminan hari tua. Karena kita sebagai pelaku usaha, kita kan tidak punya biaya pensiun, jadi kita bisa sedikit-sedikit menabung dengan angka yang kecil tapi bisa mendapatkan nanti angka yang besar di hari tua. Yang kedua itu jaminan atau keamanan untuk kecelakaan kerja. Jika kita ada kecelakaan saat bekerja, kita bisa tercover juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir itu jaminan kematian. Jika kita amit-amit sampai meninggal dunia pada saat bekerja, ahli waris kita mendapatkan santunan hak yang bakal didapatkan oleh ahli waris kita. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras, bebas cemas. Oke, kerja keras bebas cemas ya Bu. Jadi tadi itu ada 2 testimonial dari pelaku usaha, 1 konveksi, 1 dari ahli warisnya, dari yang menerima manfaat kematian. Jadi istrinya meninggal dunia, sempat udah putus, sudah nggak ada pendapatan tambahan, tapi dari BPJS Ketenagakerjaan ada ahli waris, nanti ada juga program beasiswa mungkin yang bakal saya jelaskan, terus biaya pemakaman dan yang lain akan saya sampaikan Bu. Terus ini perlindungan sosial di Indonesia, bedanya sama asuransi Bu, ini punyanya pemerintah. Jadi lebih aman Bu karena pasti kita pertanggungjawabannya langsung ke presiden. Nah, bedanya apa sih sama BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan? Kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan Bu, kalau untuk kesehatan dulu. Untuk kesehatan itu dia perlindungan kesehatan, misalnya stroke ataupun misalnya sakit tipes dan lain-lain, demam, itu di BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk yang UMK perseorangan, untuk kecelakaan kerja misalnya Bapak Ibu berangkat beli barang atau apa, itu di BPJS Ketenagakerjaan. Kita ada 5 sekarang, di situ masih 4, ada 5 sekarang programnya. Pertama jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Ini untuk perlindungan seluruh pekerja. Jadi ibu-ibu UMK atau bapak-bapak UMK perseorangan jangan takut, udah ada yang lindungin. Oke, jadi ini dasarnya lah ya. Jadi kita nirlaba dan yang lain, saya next aja. Oke, jadi kalau sekarang ini jumlah tenaga kerja kita, angkatan kerja kita itu 136 juta Bu. Tapi yang baru terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan itu 35 juta. Di mana sih ya orang-orang ini Bu? Nah, Ibu Bapak semuanya, UMK perseorangan. Jadi pelaku usaha kecil mikro itu ada apa aja? Ada yang penerima upah, ada yang bukan penerima upah. Untuk yang penerima upah itu Bu, misalnya Ibu Bapak usahanya pada bergerak di bidang apa nih? Misalnya fashion ya Bu, tadi konveksi. Nah itu kalau misalnya kita punya 2 tenaga kerja, misalnya ada sepupu kita bantuin kita, itu penerima upah. Kalau bukan penerima upah itu kayak misalnya Gojek atau mitra-mitra yang di jalan yang sendiri dia Bu, itu bukan penerima upah. Kalau misalnya dia pedagang sendirian, nggak ada yang bantu, keluarga nggak ada, siapapun nggak ada yang bantuin, itu bukan penerima upah. Nah, sekarang lebih menariknya Bu, ke manfaat. Manfaat kita itu untuk jaminan kecelakaan kerja, pertama, apa sih jaminan kecelakaan kerja itu? Jaminan kecelakaan kerja adalah yang berhubungan sama pekerjaan Bu. Jadi misalnya Ibu, tadi konveksi ya Bu, contohnya. Ibu mau beli kain, Ibu mau beli kancing dan lain-lain itu selama perjalanan, pulang,
Baru misalnya ibu sampai malam, ada jatuh dari motor, mohon maaf ya Bu, program kita soalnya agak kurang mengasihkan ya, karena terkait resiko. Jadi misalnya ada kecelakaan kerja, jatuh, terus misalnya saya kan usaha juga nih Bu, saya termasuk UMK perseorangan. Jadi misalnya saya lagi goreng ayam, saya usaha saya makanan ya Bu, lagi goreng ayam, minyak kecipratan, hal kecil, hal besar itu bisa Ibu klaim aja ke kita Bu di BPJS Tenagakerjaan. Jangan takut, pasti di cover. Terus perawatan itu sampai sembuh Bu. Jadi misalnya Ibu atau Bapak, jangan Ibu atau Bapak deh. Misalnya ada orang yang kecelakaan kerja, misalnya kecipratan minyak atau ketumpahan minyak, butuh perawatan di rumah sakit, berapa lama? 5 tahun sampai sembuh. Itu semuanya di kita Bu, yang bayar. Jangan takut Bu. Jangan, mungkin agak berbeda sama tetangga kita ya Bu, kan kalau misalnya tetangga kita ada tergantung kelasnya. Kita semua kelas 1 pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya Ibu di sini Kebonjeruk, mungkin yang paling dekat Siloam, itu setingkat kelas 1 pemerintah daerahnya, itu kelas 2 mereka itu kita cover Bu di situ. Jadi nggak usah takut saya kelas berapa ya gitu. Bawa kartu aja, saya kecelakaan kerja kasih tunjuk buktinya atau misalnya nanti dibawa sama keluarga, dirawat sampai sembuh Bu. Terus kalau misalnya pas kerja, terus kita nggak bisa, udah kecelakaan kerja harus rawat inap, nggak bisa bekerja sama sekali, karyawan kita Bu, itu dari BPJS Tenagakerjaan Ibu bilang aja, Pak, karyawan saya kecelakaan kerja, nggak bisa kerja, saya nggak sanggup gaji. Jadi 100% di 1 tahun pertama itu BPJS Tenagakerjaan yang bayar gajinya. Tapi Bu, itu berdasarkan upah yang Ibu laporkan. Misalnya Ibu laporkan dia 10 juta, ini anggapannya besar ya Bu. Kalau misalnya lah 1 juta, 1 juta. Misalnya karyawan Ibu 1 juta, kita bayar 1 juta per bulan selama 1 tahun. Sampai dia sembuh. Tapi diinformasikan ya Bu ke kita terus update-nya. Nah, kalau misalnya dia 5 tahun Bu, 1 tahun pertama kan kita udah bayar 1 juta full tuh ya Bapak Ibu. Nextnya gimana? Saya tetap tidak bisa bayar, karena dia nggak bekerja ya saya pasti tidak bayar. Selanjutnya 50% dari gaji yang dilaporkan itu kita bayar Bu. Jangan takut, udah kita bayar rumah sakitnya, kita bayar lagi gajinya. 500.000 berarti kalau dari 1 juta. Terus amit-amit orang yang kecelakaan tadi terakhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kita bayar 48 kali gaji yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya kan kita sebagai UMK perseorangan kasihan dong kalau misalnya teman kita udah kecelakaan kerja terus akhirnya meninggal, keluarganya bagaimana? Nah dari BPJS Tenagakerjaan itu kita kasih biaya santunannya 48 kali gajinya yang dilaporkan. Misalnya gajinya 2 juta, kita kalikan 48 kali 2, itu sebesar 96 juta ke pelaku usahanya itu Bu. Terus kalau misalnya, ini agak nggak enak semua ya Bu, kalau misalnya dia akhirnya dia mohon maaf ya kata-katanya cacat total tetap, dia nggak bisa bekerja lagi karena udah malfungsi, itu kita ganti 56 kali dari gajinya. Kalau misalnya tadi laporkan 2 juta berarti 112, mungkin kalikan aja Bu, itu nanti kita kasih santunannya. Terus manfaat beasiswa Bu, ini program baru dari pemerintah, jadi ada beasiswa untuk 2 orang anak, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya Bu, karena waktunya cuma 30 menit. Terus ada perawatan kalau misalnya di rumah, baru nanti di BPJS Tenagakerjaan juga bantu cari pekerjaan lainnya, misalnya dia cacat tadi, atau misalnya malfungsi di tangan, kita cari pekerjaan yang cocok untuk mereka. Oke. Nah itu program pertama kecelakaan kerja, program kedua kematian. Kalau misalnya ada yang meninggal tanpa kecelakaan, masa kita harus kecelakaan dulu baru meninggal kan Bu? Jadi kalau meninggal dunia misalnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu kalau selama menjadi anggota kita bakal ada kasih santunan kematian Bu. Totalnya 42 juta plus beasiswa 2 orang anak. Jadi kan yang paling kita takutkan sebagai UMK perseorangan, sebagai saya, kan saya misalnya jadi tulang punggung keluarga, selanjutnya ahli waris kita bagaimana gitu kan Bu.
Nah, ini juga kita tanggung, Bu. Ini bukan janji-janji aja ya Bu, nanti ada testimonial, ada juga pemberian dari Wapres yang kita dokumentasikan. Nah, ini yang menarik Bu. Tadi kalau misalnya kita kecelakaan kerja meninggal dunia, baru meninggal dunia tanpa sebab apapun, meninggal dunia termasuk bunuh diri ya Bu. Kalau asuransi sosial kan asuransi lainnya kalau misalnya bunuh diri tidak ditanggung kan Bu. Kalau misalnya ada yang, ini tidak disarankan Bu, tapi maksudnya kalau misalnya ada kejadian di tetangga kita ada yang bunuh diri, terus kita konfirmasi aja, dia punya BPJS tenaga kerjaan enggak? Kita laporkan ke kita aja Bu, nanti kita tanggung, santunannya dapat semua yang kayak yang sama seperti yang kejadian meninggal. Nah, manfaat beasiswa Bu. Saya harus baca Bu, takut salah. Jadi kalau bantuan beasiswa kita itu dikasih pendidikan anak SD sampai kuliah. Ataupun ya disetarakan ya Bu, misalnya kayak dia tidak kuliah tapi dia ikut pelatihan. Dia bukan SD pemerintah tapi dia SD Islam, MTS gitu Bu. Itu kita tanggung Bu. Terus yang diberikan 2 orang anak Bu. Jadi misalnya anak yang pertama sudah tidak memenuhi kriteria. Kita anak kedua dan anak ketiga selama dilaporkan ke kami. Karena kami kan harus tahu apakah itu benar, apakah tidak, seperti itu kan Bu. Terus syaratnya untuk meninggal karena kecelakaan kerja tadi, nggak ada syarat apa-apa Bu. Jadi udah pasti dapat 174 juta. Tapi dia nggak secara langsung Bu. Jadi dia tergantung kebutuhannya, apakah dia butuh pas ada SD, kuliah. Tapi kalau dia kan sekarang banyak ini ya Bu, mohon maaf lagi, usia muda tapi sudah meninggal dunia kan Bu. Nah itu anak-anaknya juga dijamin. Informasi ini Bu, tolong disampaikan ke teman-temannya juga karena yang daring juga mungkin disampaikan karena banyak informasi ini yang belum diketahui orang-orang Bu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya BPJS tenaga kerjaan tapi nggak tahu manfaatnya. Ini saya bantu jelaskan Bu. Jadi TK sampai kuliah dibayar, terus kalau misalnya anaknya sudah menikah atau anaknya sudah bekerja atau anaknya udah usia 23 tahun ke atas, mohon maaf Bu, mereka sudah mandiri, jadi dari kita sudah tidak cover. Tapi kalau misalnya dia masih butuh pelatihan, tapi dia belum menikah, itu bisa. 174 juta Bu, dimanfaatkan Bu, jangan sampai tidak dimanfaatkan. Oke, ini untuk jaminan hari tua, beda sama yang tadi, izin Bu Dita. Kalau misalnya hari tua itu bersifat tabungan Bu, jadi kalau misalnya ibu-ibu yang suka ke BPJS tenaga kerjaan untuk klaim hari tua itu, ini tabungannya Bu. Kita bakal lipatkan bunganya di atas bunga rata-rata deposito. Seperti itu. Jadi misalnya ibu nabungnya 10.000 per bulan, itu nanti ibu bakal dapat jumlahnya dikali 10.000 tadi, tambah pengembangannya. Itu bisa diambil juga untuk bantuan, misalnya saya mau bikin rumah dan lain-lain, itu nanti bisa diambil 10%, 30%-nya. Ini untuk pensiun. Untuk pensiun ini juga kalau Bapak Ibu UMK perseorangan nggak dapat manfaat lainnya tadi, kita juga udah kayak PNS nih Bu, udah kayak Bapak Ibu Kementerian Investasi nih kita. Jadi kita bakal bisa dapat pensiunnya itu kalau udah usia pensiun, itu sampai ke anak cucu kita. Jadi ahli waris kita bakal tenang Bu. Kalau misalnya kita meninggal dunia, dia pasti kalau misalnya kita ada pensiun, kita berikan secara langsung ataupun berkala sesuai kriterianya. Jadi misalnya nanti dapat pensiun 300.000 per bulan, dibayarin BPJS tenaga kerjaan. Ini juga bersifat tabungan Bu. Banyak kan manfaatnya kan Bu? Oke Bapak, Ibu, ini manfaatnya semua. UMK perseorangan juga bisa dapat, tidak hanya menengah besar. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, Floris. Sama usaha makanan, itu saya mungkin saya nggak bisa cover saya punya 1 tenaga kerja Bu. Jadi 1 tenaga kerja ini saya nggak bisa cover karena untuk bisnis saya sulit Bu bertahannya. Jadi saya sulit misalnya untuk cover kalau misalnya dia terjadi apa-apa. Karena kan kita sebagai pemilik usaha, kita harus tanggung jawab sama kesehatannya
Sama kalau misalnya dia kecelakaan kerja bagaimana gitu kan Bu. Iuran kita mulai dari 16.800 Bu. Jadi kalau misalnya 2 tenaga kerja kita 21.600, masing-masing orang 10.800. Jadi sangat mudah kan Bu. Kalau misalnya saya hitung kemarin, kita butuh 30 tahun untuk dapat manfaat ini Bu. 30 tahun atau sampai kalau misalnya sampai dapat 174 juta, kita butuh 300 tahun Bu. Untuk bayar iuran biar dapat 174 juta sebenarnya ya Bu, kalau dibagi iurannya. Jadi sangat besar. Terus kalau misalnya ada amit-amit sama teman saya yang kerja ini Bu, keluarganya bagaimana? Ini salah satu ada testimonial lagi yang mendapatkan beasiswa Bu. Saya izin putar ya Bu. Stella, Papa kirim pesan lewat sini saja ya. Karena jam begini pasti kau sudah tidur toh. Besok pagi bantu Mama dulu ya, sebelum pergi ke sekolah. Stella, besok pulang sekolah Papa jemput kau ya. Lalu kita makan bakso. Stella, rajin belajar ya. Patuhi ke guru dan selalu kerjakan tugas dari sekolah. Walau Papa sibuk kerja, baru sering terada di rumah, tapi Papa pu perhatian selalu kasih saya semangat. Sekarang Papa benar-benar sutrada. Cuma Papa pu pesan suara ini yang selalu temani saya. Papa akan dampingi kau sampai meraih kau cita-cita jadi dokter. Tapi Papa sutrada. Apa saya masih bisa sekolah sampai saya kuliah kedokteran kah? Ternyata Papa tidak pernah berhenti dampingi saya. Saya terima beasiswa ini untuk sekolah sampai saya selesai kuliah. Karena Papa sudah terdaftar di BP Jam Sostek. Stella, walau Papa orang kecil, kau harus jadi orang besar. Ya, jadi agak menyentuh ya Bu, tapi ini kisah nyata Bu. Jadi dia penerima manfaat, jadi orang tuanya security, terus meninggal dunia, tapi anak-anaknya masih punya cita-cita, punya harapan agar dia bisa menjadi dokter. Nah biaya kuliahnya tadi kita bantu support, sama biaya SMA-nya tadi dia tadi masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas, jadi kita bantu. Terus kita kasih santunan. Kisah ini banyak Bu, tapi kan kita nggak mungkin publikasi semuanya ya, rekam semuanya. Ini ada beberapa juga yang penerima manfaat yang diberikan sama presiden juga, wakil presiden juga ada. Jadi misalnya beasiswa untuk anak dari peserta ini dapat 131 juta. Ini langsung ya Bu, tanpa potongan, tanpa pajak dan lain-lain gitu ya Bu. Jadi memang kita kasih tunai 131 juta ataupun berkala, misalnya pensiun tadi kan dia berkala ya Bu. Terus ada juga yang meninggal, mati dan meninggal tanpa sebab apapun, maksudnya kayak dipanggil Tuhan, itu dia dapat 42 juta. Terus BPJS Tenagakerjaan juga ada Bu, namanya Prantino, itu sampai sekarang itu masih dirawat Bu, udah 5 tahun. Makanya tadi saya contohnya 5 tahun karena ada contohnya Bu. Jadi dia mengalami kecelakaan kerja, dia hanya terbaring di Pekanbaru. Mungkin Ibu boleh datang ke sana juga kalau mau lihat. Jadi di Pekanbaru dia udah dirawat sangat lama, selama 5 tahun. Totalnya sampai 2022, sampai Juni 2022 itu udah 7,5 miliar. Sampai sembuh, karena janji kita tadi sampai sembuh ya Bu. Karena keluarganya itu dia pun ya kita harapannya dia bakal sembuh ya Bu. Sampai sekarang, sampai Juni 2022 berarti 1 tahun itu Ibu
boleh tambahkan sendiri aja, Bapak Ibu tambahkan dia udah dapat berapa. Maksudnya kalau misalnya biaya sendiri 7,5 M, saya sendiri juga nggak kebayang angka itu Bu. Maksudnya sampai sekarang cita-cita saya untuk dapat 7,5 M aja nggak bakal, agak mustahil ya Bu untuk cuman buka toko gitu ya. Tapi dibantu BPJS Tenagakerjaan, selain dia dapat tadi biaya gajinya tetap kita bayarkan, tadi 50%, terus sampai 7,5 M ini di Juni 2022. Mungkin udah 8 M atau berapa M sampai saat ini, karena masih dirawat di Pekanbaru. Ini bentuk dari Wakil Presiden juga secara simbolis, ada beberapa kegiatan yang disampaikan langsung. Ada 617, 205. Kenapa BPJS Tenagakerjaan masih bisa bayar Bu? Karena ini program pemerintah, dana pengelolaannya juga bagus. Maksudnya saya sebagai pegawai sendiri juga masih yakin Bu masih bisa dibayarkan. Seperti itu Bu. Karena ini real dan saya juga lihat banyak sekali orang dapat manfaat. Harapan saya Bapak Ibu juga bisa dapat hal ini Bu. Setidaknya hari tua pensiun kita bisa dapat ya Bu, amin-amin kecelakaan kerja kematian kejadian sama kita. Tapi informasi ini juga tolong disebarkan Bu ke teman-temannya, karena daerah saya misalnya ada yang meninggal dunia, tolong dikonfirmasi, tolong diklaim ke kita Bu. Ini saya minta tolong karena banyak informasi yang belum didapatkan teman-teman, padahal dia nggak harus jual rumahnya, pindah rumah gitu-gitu kan Bu, karena ada manfaat dari kita. Nah ini untuk kanal-kanal kita, Indomaret juga udah bisa bayar, daftarnya juga udah bisa di Indomaret, Isaku namanya, terus di OSS sendiri bisa bayar, bisa daftar dan bayar di Shopee gitu. Ini bentuk petunjuknya ya Bu, kalau misalnya Ibu Bapak kurang tahu, Ibu Bapak biasanya bakal kita email untuk linknya, jadi isiannya hanya pendaftarannya, isi data tokonya, terus kalau misalnya isi PIC-nya, karena PIC itu butuh untuk kita hubungi Bu. Untuk kita hubungi, biar kita kasih kartunya, biar kalau misalnya ada kecelakaan kerja nggak harus cari-cari kita Bu. Langsung bawa aja ke, kita punya 5.900 PLKK. PLKK itu rumah sakit, klinik, itu kita banyak banget Bu. Kalau yang di sini Siloam, kalau Ibu daerah Jakarta Barat, Siloam. Ini tinggal masukin data tenaga kerjanya. Ini teknis sih Bu. Pokoknya nanti isi data usahanya, isi data tenaga kerjanya, sama gajinya tadi, biar kita tahu bayar santunannya berapa. Terus tinggal bayar. Selesai dapat kartu, dapat sertifikat. Seperti itu. Manfaatnya langsung di saat Ibu bayar hari ini, bukan hari ini, detik ini. Terus misalnya saya turun narasumber sosialisasi jatuh, amit-amit ya Bu, nggak ada kayu ya. Saya jatuh, tolong Ibu Bapak langsung bawa saya ke rumah sakit Siloam begitu. Karena saya pasti udah terlindungi, seperti itu. Udah Bu Dita, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dri. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa ya materi kita pada pagi hari, karena jujur saja Mas, saya pun baru mengetahui secara rinci informasi jelas seperti ini melalui sosialisasi. Jadi memang dalam pikiran saya BPJS Ketenagakerjaan ya hanya kaitannya dengan para pekerja aja. Saya tidak mengetahui bahwa memang itu manfaatnya bisa kita berikan untuk pekerja kita. Oke. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi Jermos, sahabat pekerja Indonesia. Mudah dan cepat. Cek saldo dan klaim JH.
ini berapa Mas kalau segini nih? 20.000 ya. Oke banget Mas. Murah pol ini. 20 ribuan, murah-murah.